Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Suryahadi, NPM 2021030308, Hukum Ekonomi Syariah kelas D, yaitu pada mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Di sini saya akan membahas tentang peranan arbitrase ataupun Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disebut juga dengan Basarnas dalam penyelesaian sengketa bisnis Islam ataupun bisnis syariah. Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman Islam. Pada masa itu masih belum terdapat sistem peradilan yang berorganisir dengan baik. Suatu contoh, jika ada persoalan mengenai hak milik, hak waris, dan hak lain sebagainya, saat itu masih diselesaikan dengan bantuan juru damai yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Suatu misal yaitu sebelum Muhammad menerima tugas kearifan atau kerasulan, beliau pernah bertindak sebagai wasit pada perselisihan antara sesama suku Quraisy tentang orang yang tepat untuk bertugas meletakkan kembali Hajar Aswad pada posisi semula. Kebijakan Nabi untuk menyelesaikan perselisihan tentang Hajar Aswad ini yaitu diterima secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa pada waktu itu. Sedangkan pada masa sekarang di era globalisasi ini, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat yang mendorong manusia memasuki apa yang dimaksud dengan free market dan free competition. Kondisi yang demikian tersebut, jika melihat sekian banyak transaksi bisnis yang ada, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan yang menghendaki penyelesaian secara tepat dan tepat. Hal ini sesuai dengan lingkup kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan secara tepat dan cepat. Dengan bergesernya waktu, tentu saja tata cara dan proses penyelesaian sebuah sengketa pun juga akan berubah. Misalnya proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini sedang populer, yaitu apa? Arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrate, yang dari bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dengan mencermati bahwa begitu pentingnya peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa para pihak terutama dalam permasalahan bisnis dan perdagangan, serta terbatasnya pengetahuan warga tentang lembaga arbitrase, maka perlu kiranya lewat presentasi saya ini kita tahu arti peran arbitrase atau juga Basarnas dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Kemudian di sini kita akan membahas tentang sejarah Basarnas, yaitu berdirinya kapan dan hukum dasar berdirinya Basarnas itu kenapa. Arbitrase Syariah Indonesia bermula pada Rapat Kerja Nasional atau Rakernas MUI tahun 1992. Hartono Marjono SH ditugasi menyampaikan konsep tentang arbitrase berdasarkan syariah Islam, yang kemudian mendapatkan sambutan baik dari kalangan peserta dan kemudian direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia. Pada tanggal 22 April 1992, Dewan Pemimpin MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengundang praktisi hukum termasuk kalangan perguruan tinggi guna bertukar pemikiran tentang perlu atau tidaknya dibentuknya arbitrase Islam. Sebelum adanya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, namanya adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Dan ketetapan itu berubah pada tanggal 24 Desember 2003. Kemudian saya akan membacakan hukum atau dasar hukum berdirinya Basarnas itu di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wa hakaman min ahliha in yuridan islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ya, artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Demikian itu bunyi dari dasar hukum berdirinya Basarnas. Baik, kita akan mengetahui tentang apa itu Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalah Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketaan dengan cara tahkim. Di sisi lain, Basarnas juga dapat menyelesaikan perkara perdata lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Guna mendapatkan pemahaman mengenai arbitrase, ada beberapa pendapat, peraturan perundang-undang, serta prosedur badan arbitrase yang telah diberikan definisi arbitrase sebagai berikut. Menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia, arbitrase adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Baik, saya akan membacakan asas dan tujuan Basarnas. Asas yang pertama yaitu asas kesepakatan, yang artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Dan yang kedua yaitu asas musyawarah. Setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu asas limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas. Dan yang keempat adalah asas final dan binding, yaitu asas keputusan arbitrase bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding ataupun kasasi. Kemudian tujuan Badan Arbitrase Nasional itu sendiri adalah yang pertama, menyelesaikan perselisihan sengketa-sengketa pendataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian ataupun disebut dengan islah. Dan yang kedua, badan arbitrase tersebut sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam. Yang ketiga, adanya Badan Arbitrase Syariah sebagai suatu lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dan para nasabahnya. Yang keempat, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah. Lembaga arbitrase itu memiliki dua jenis, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Kita akan mempelajari dua arbitrase tersebut. Jenis lembaga arbitrase ad hoc yaitu seringkali disebut dengan arbitrase volunteer, karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Dan yang kedua, lembaga arbitrase institusional, yaitu adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Pada pasal 1 ayat 2 Konvensi New York 1958 menyebutkan jenis lembaga ini adalah permanent arbitral body. Baik, kemudian dasar pertimbangan memilih Basarnas itu kenapa? Secara umum dinyatakan bahwa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan-peradilan lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa beberapa alasan para pihak memilih penyelesaian dengan cara melalui arbitrase dan tidak menggunakan peradilan umum, yaitu kepercayaan dan keamanan bagi pihak yang berselisih. Kemudian keahlian atau ekspertis dari para arbiter. Kemudian arbitrase itu bersifat rahasia, itu tujuannya adalah untuk melindungi para pihak dan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dengan menyebarluaskan rahasia bisnis para pihak yang bersengketa kepada masyarakat pada umumnya. Selanjutnya non preseden. Kemudian yang lain yaitu kearifan dan kepekaan arbiter. Kemudian keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan. Yang terakhir, cepat dan hemat biaya penyelesaian. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh sekretaris. Berkas permohonan tersebut mesti mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausul arbitrase. Berkas permohonan ini berisikan tentang nama lengkap,
tempat tinggal, atau tempat kedudukan kedua belah pihak antara pihak satu dan pihak lainnya. Berkas juga memuat uraian singkat tentang kedudukan sengketa dan juga apa yang dituntut. Adapun mekanisme operasional Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional mempunyai prosedur atau mekanisme operasional yang memuat ketentuan-ketentuan. Antara lain saya akan membacakannya, yaitu A. Permohonan untuk mengadakan arbitrase, B. Penetapan arbiter, C. Acara pemeriksaan, D. Perdamaian, E. Pembuktian dan saksi atau ahli, F. Berakhir pemeriksaan, G. Pengambilan putusan, H. Perbaikan putusan, I. Pembatalan putusan, J. Pendaftaran putusan, K. Pelaksanaan putusan, dan yang terakhir biaya arbitrase. Baik, selanjutnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberadaan Basarnas sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah memiliki peranan yang sangat penting. Di antaranya antara lain yaitu menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian ataupun islah. Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasional menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau penggunaan jasa mereka pada khususnya. Dan yang terakhir antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan dengan menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya. Pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata dan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, dan jasa-jasa lainnya. Yang kedua, bahwa kelebihan Basarnas juga diantara lainnya itu adanya kepercayaan dan keamanan bagi pihak yang berselisih. Keahlian para arbiter bersifat rahasia ataupun arbitrase itu memiliki sifat rahasia, non-presiden, dan dengan demikian keputusan arbitrase bisa saja berbeda antara satu dengan yang lain walaupun perkara yang diselesaikan serupa. Kearifan dan kepekaan keputusan arbiter lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan, dan arbitrase ini merupakan suatu hal yang cepat dan hemat biaya penyelesaiannya. Sekian presentasi dan pembahasan tentang materi yang saya tunjukkan ini, yaitu tentang peranan arbitrase atau Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dalam menyelesaikan persengketaan dalam bisnis syariah atau bisnis Islam. Sekian, mohon maaf jikalau ada salah kata dari saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.